para kancah. Halo semua, selamat datang di video tutorial Seni Budaya Create yang ditujukan untuk para pelajar dan pengajar Indonesia. Perkenalkan, kami dari tim Create, Creative Youth for Tolerance. Dalam setiap edisinya, kami akan mengajak teman-teman pelajar serta rekan-rekan pengajar untuk mengenal teknik-teknik seni rupa yang kami kombinasikan dengan objek seni budaya yang terinspirasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Kegiatan ini didesain khusus untuk meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman di sekolah melalui pendekatan berbasis seni dan budaya. Semua teknik seni rupa yang kami tampilkan akan dilengkapi dengan panduan agar para pengajar dapat memantik diskusi tentang keragaman, toleransi, inklusi, dan pluralisme bersama siswa agar bisa diterapkan di kelas masing-masing. Kalau kamu ingin tahu, simak sampai selesai ya! Salam keberagaman, salam Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Willy dari Creative Youth for Tolerance yang akan mengajak rekan-rekan untuk melakukan kegiatan Rute Pulang. Rute Pulang adalah sebuah kegiatan yang menggunakan media permainan berbagi peran untuk memahami identitas, akses, dan juga inklusivitas di masyarakat. Kegiatan Rute Pulang ini memiliki dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan akan menggunakan kartu yang mewakili setiap peran tertentu. Masing-masing kartu akan digambar oleh siswa sesuai dengan peran yang mereka dapatkan. Sementara yang kedua, siswa akan memainkan peran tersebut dan menjawab pertanyaan dari rekan pengajar terkait peran yang mereka dapat. Alur Rute Pulang ini diadaptasi dari fasilitas publik yang ada di Kota Bogor, dari Stasiun Bogor menuju salah satu daerah di Batu Tulis. Tujuan dari kegiatan Rute Pulang ini adalah setiap siswa dapat memahami bahwa setiap identitas atau peran membutuhkan akses terhadap fasilitas publik sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan identitas atau peran tersebut. Peran-peran yang diberikan terdiri dari ibu hamil, pelajar SMK laki-laki, lansia laki-laki, mahasiswi, dan laki-laki netra. Dari perbedaan peran tersebut, siswa diharapkan memahami bahwa setiap peran memiliki kemampuan akses berbeda terhadap fasilitas publik yang ada, sehingga dibutuhkan fasilitas publik yang inklusif. Dan ketika peserta dapat menyimpulkan hal ini, maka Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusinya, tentunya untuk menggali dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya fasilitas publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk kegiatan Rute Pulang. Yang pertama, siapkan karton berukuran A6. Yang kedua, siapkan alat mewarnai. Bisa pensil warna, spidol, cat air, krayon, atau lainnya. Dan yang ketiga, siapkan lembar pertanyaan untuk permainan bagi peran. Sekarang kami akan menjelaskan panduan untuk rekan pengajar dan teman-teman sekalian melakukan kegiatan Rute Pulang. Yang pertama, siswa diberikan kartu yang telah dituliskan peran-peran tertentu, yaitu perempuan hamil 30 tahun, laki-laki pelajar SMP 14 tahun, laki-laki lansia 70 tahun, perempuan mahasiswi 20 tahun, laki-laki netra 50 tahun.
Yang kedua, minta siswa menggambar karakter berdasarkan peran yang mereka dapatkan sesuai dengan imajinasi mereka pada kartu peran. Tiga. Setelah selesai menggambar peran pada kartu, siswa bisa memulai permainan rute pulang. Siswa berdiri sejajar di garis yang sama, lalu pengajar memberikan pertanyaan terkait rute pulang setiap peran dengan setting tempat di Kota Bogor, Jawa Barat. Siapkan lembar pertanyaan untuk diajukan kepada penerima peran. Pertanyaan akan mengarah pada kemampuan setiap peran dalam mengakses fasilitas publik yang ada dalam setting tempat tersebut. Berikan 3 pilihan jawaban dalam setiap sesi, kemudian kelompokkan siswa sesuai dengan pilihannya. Setting tempat dan waktu, Kota Bogor pada malam hari. Sesi 1, rute pertama. Manakah akses publik yang akan kamu pilih ketika ingin menyeberang? Pilihan jawaban 1, jembatan penyeberangan yang tinggi dan curam namun lebih dekat. Pilihan jawaban 2, melewati zebra cross namun harus berjalan sepanjang 1 km. Atau pilihan jawaban ketiga, tidak tahu. Sesi kedua, rute kedua. Manakah jalan yang akan kamu pilih menuju akses transportasi publik? Pilihan jawaban 1, jalan Paledang yang minim penerangan sepanjang 500 meter. Pilihan 2, memutar sepanjang Jalan Insinyur Haji Juanda dengan penerangan yang baik sepanjang 2 km. Atau pilihan jawaban ketiga, tidak tahu. Sesi 3, rute ketiga. Manakah jenis transportasi yang akan kamu pilih? Pilihan jawaban 1, naik angkot. Pilihan jawaban 2, transportasi berbasis aplikasi. Atau pilihan jawaban ketiga, tidak tahu. Sesi 4, rute keempat. Karena ada perbaikan jalan di depan komplek perumahanmu, sehingga tidak ada akses transportasi, manakah jalan yang akan kamu pilih? Pilihan jawaban 1, dengan jarak 100 meter tapi kondisi jalanan banyak berlubang, tidak rata dan banyak batu. Pilihan jawaban 2, dengan jarak 500 meter tapi kondisi jalanan beraspal dan rata. Atau pilihan jawaban 3, tidak tahu. Dalam setiap sesi, setelah siswa memilih jawaban dari rute tertentu, berikan siswa pertanyaan kunci dan berdiskusilah dengan siswa berdasarkan jawaban-jawaban mereka. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah 1.
Saat menjawab setiap pertanyaan, apa yang menjadi pertimbanganmu? 2. Menurutmu, bagaimana proses kamu bisa berada di posisi peranmu sekarang? 3. Menurutmu, apa yang membedakan posisi kamu dan temanmu dalam kegiatan ini? Setelah kegiatan menggambar kartu karakter dan permainan rute pulang selesai, Bapak dan Ibu pengajar bisa mengajak siswa berdiskusi agar siswa dapat menghubungkan kegiatan rute pulang dengan bagaimana tingkat inklusivitas dalam fasilitas umum yang ada di kota. Dan bagaimana kemampuan serta kebutuhan setiap peran dalam mengakses fasilitas umum sehingga dapat memantik diskusi tentang inklusivitas, empati, hak istimewa atau privilege, dan bias. Langkah pertama, Bapak dan Ibu pengajar bisa melempar pertanyaan pembuka sebagai berikut. Berdasarkan peranmu tadi, apakah fasilitas publik yang ada di kota sudah inklusif? Menurutmu, apa yang harus diperbaiki atau dilakukan sehingga semua orang sampai ke tempat tujuan dan dapat mengakses fasilitas publik yang aman? Pada kegiatan ini, peserta harus mampu menyimpulkan bahwa perbedaan peran yang mereka wakili mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dalam mengakses fasilitas umum, dan hal ini menyebabkan perbedaan pilihan dalam setiap sesi antar siswa. Misalnya, siswa A yang mendapatkan peran ibu hamil pada sesi 1 akan memilih mengakses zebra cross daripada jembatan penyeberangan. Sementara siswa B yang mendapatkan peran pelajar SMP pada sesi 1 akan memilih mengakses jembatan penyeberangan. Perbedaan pilihan ini akan dapat menjadi bahan diskusi sehingga peserta dapat menyimpulkan perbedaan kebutuhan akses terhadap fasilitas umum yang berbeda-beda antar tiap peran. Maka, Bapak dan Ibu pengajar akan lebih mudah mengarahkan diskusi untuk dapat menggali dan meningkatkan pemahaman tentang fasilitas umum yang inklusif, empati, perbedaan hak istimewa atau privilege, dan bias. Setelah itu, Bapak dan Ibu pengajar bisa memberikan pertanyaan lanjutan sebagai berikut. Baiklah rekan-rekan siswa dan pengajar, terima kasih telah bersama kami hingga akhir video. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Rekan-rekan bisa melihat kegiatan kami lainnya di Instagram dan juga YouTube channel kami. Selamat mencoba, tetap kreatif dan